Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat sore. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita boleh ada di minggu ketiga di bulan November. Semua karena anugerah Tuhan menyertai pekerjaan kita, kehidupan pribadi kita, juga kehidupan keluarga kita masing-masing. Sore hari ini kita tetap masih membahas seputar suasana kerja, dan tema kita di sore hari ini adalah cara menghadapi masalah di tempat kerja. Saudara mau terlepas dari masalah? Ya, tiap orang tidak bisa menghindari yang namanya masalah. Dalam dunia kerja juga ada resiko-resiko, persoalan, pergumulan, tetapi di dalam Tuhan pasti ada solusinya. Mari kita satu dalam doa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur buat ibadah kami di sore hari ini. Dari hati kami yang paling dalam, pujian kami naikkan kepadamu. Dan Tuhan, mari Kau mengajar kami lagi. Jadikan kami orang-orang yang bekerja dengan takut akan Tuhan, orang-orang yang bekerja dengan sukacita kegembiraan dari Tuhan, sebab kami sudah belajar tentang hal-hal tersebut. Urapi hamba-Mu dengan kuasa, wibawa, otoritas dari Allah untuk dapat menyampaikan pengajaran firman-Mu. Berikan kepada semua keluarga Saga yang menyaksikan, yang ikut diberkati dengan ibadah ini, jamah hati pikiran, berikan hati dan pikiran seorang murid yang mau diajar disempurnakan ke arah Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati dengan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Cara menghadapi masalah di tempat kerja. Dan saya berharap ini mungkin jadi jawaban buat saudara yang sedang dalam pergumulan, ya. Kita melihat lebih dahulu kebenaran firman Tuhan. Dalam Yosua 1 ayat 9b mengatakan, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9b, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu yang kedua ayatnya kita baca Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu.
Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ingat ayat ini baik-baik, Yosua 1 ayat 9b, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara tahu rasa kecut kan asam ya, dan tawar hati artinya sudah nggak ada gairah lagi, karena apa yang kita kerjakan itu kan semua timbul dari hati ya, lalu otak memerintahkan kita untuk mengerjakannya. Nah kalau sudah tawar hati, rasa sudah nggak bergairah, rasa sudah tidak mau bergerak ya. Tuhan bilang jangan punya kecut, tawar hati, kepahitan, kekecewaan, jangan. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Kalau sore hari ini saudara lagi berpikir masalah di tempat kerja ini berat, macam Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak tolong saya mau katakan tidak demikian. Sebab Tuhan mengatakan kemanapun engkau pergi, aku menyertai kamu. Lalu Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Apa tuh damai sejahtera? Saudara kan kalau bertemu selalu mengucapkan shalom, shalom. Saudara tahu bahwa kata shalom itu artinya damai, suasana surga turun kepada yang mengucapkan dan yang menerima salam itu. Ya, di Israel sana orang tidak sembarangan bilang shalom. Ya, shalom hanya boleh diucapkan ketika damai, ketika berkat, panen raya, perlindungan Tuhan. Mereka baru membawa kebaya suci korban syukur, dan di situ mereka menyapa dengan kata shalom ya. Tapi setelah kita tahu arti shalom adalah damai sejahtera, suasana surgawi melimpah atas yang mengucapkan dan yang mendengar. Pastikan bahwa damai sejahtera, bahwa shalom ya, itu ada pada saudara. Ketika Yesus terangkat ke surga, dia katakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Jadi sebetulnya dunia ini nggak boleh ada perang, dunia ini tidak boleh ada dengki, iri, sampai pembunuhan terjadi ya. Karena sebetulnya Tuhan melepaskan damai ketika dia terangkat ke surga. Lebih-lebih lagi untuk saudara dan saya yang ada di tanah Injil di Papua. Artinya kekuatan Injil ada, atmosfer di kota kita, di tanah Papua. Kita ini adalah orang-orang yang hidup karena kekuatan firman, karena Injil Tuhan. Dan jangan lupa dikatakan Papua adalah surga kecilnya Tuhan, penggalan dari surga yang jatuh ke bumi. Nah kalau ini adalah dasar yang kita pijak di Papua, di tempat saudara bekerja, di kota Jayapura, adalah surga kecil yang jatuh ke bumi. Tepatlah kalau dikatakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Harusnya ruangan kita bekerja, gedung di mana kita bekerja, kota ini adalah kota yang diliputi oleh shalom yang dari Tuhan. Ya, oleh suasana surga. Kita bisa nyanyi Jehovah Shalom, Allah yang memberikan damai sejahtera. Kalau dia Allah Jehovah Shalom ada pada saudara, damai sejahteranya memenuhi hidup kita sekalian. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kalau saudara sedang ada masalah, jangan saudara lari dan refreshing dulu, lupain masalah. Kemana? Pergi ke pantai, pergi ke mall cuci mata, ya, nonton di XX1 misalnya, ya, cari hiburan, berkaraoke. Ya mungkin saudara dapat hiburan 1-2 jam, bayar lagi. Tetapi Tuhan bilang damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan damainya itu seperti apa? Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Saudara, orang mau cari kedamaian ya, jalan-jalan ke pantai, ke gunung, lupain masalah,
Bukan tidak boleh jalan-jalan, silakan. Tapi motivasinya bukan karena mumet, pusing, tinggalkan semuanya. Itu tidak demikian. Ya. Dunia hanya memberi kesenangan sesaat dan tidak akan dipuaskan. Saudara sudah keliling Papua, saudara akan keliling misalnya ke Bali, ke Jawa, udah keliling Indonesia, saudara pengen ke Asia, Asia selesai ke Eropa, Eropa selesai ke Amerika, seluruh dunia. Terakhir mungkin kalau ada tur keluar angkasa, kita juga mau ikut ke bulan sana kan. Ya. Tidak demikian, kita tidak akan merasa puas. Ya, sebab itu masalah harus dihadapi dan cari jalan keluar. Pertama, panggil Dia, sumber hikmat Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia katakan jangan tawar hati dan jangan kecut. Aku menyertai engkau kemanapun engkau bepergian. Berarti waktu kita datang ke tempat kerja, Tuhan ada di sana. Tuhan menyertai kita. Kalau ada masalah, mari kita lihat. Yang pertama, Dia sumber jawaban dari masalah kita. Lalu yang kedua, untuk menghadapi masalah selain berserah kepada Tuhan, ya. Saudara, pertama-tama setelah meminta pertolongan Tuhan, yang kedua, saudara harus berpikir positif. Sebab apa? Saya katakan berpikir positif. Segala sesuatu diizinkan Tuhan terjadi. Ya. Segala perkara dapat terjadi di dalam Dia yang apa? Memberi kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Saudara harus imani itu dulu. Ya. Tuhan katakan Dia mengizinkan setiap masalah untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang berharap kepadanya. Jadi segala sesuatu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang berharap kepadanya, beriman kepadanya. Itu yang saudara harus yakini. Saudara harus berpikir positif. Setelah saudara yakin Tuhan ada di setiap link hidup kita. Yang kedua, kita harus berpikir positif. Segala sesuatu Tuhan izinkan. Ya, jangan bilang, kok Tuhan biarkan sih saya dibully oleh teman di tempat kerja. Kok Tuhan biarkan sih saya dicurangi. Tuhan izinkan. Seperti Ayub, Tuhan izinkan. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Supaya saudara lebih sabar. Saudara tahan uji. Saudara lebih cakap mengelola emosi saudara. Saudara cakap untuk mengatasi pergumulan. Dari yang kecil nanti naik ke level yang lebih tinggi lagi. Tuhan izinkan masalah itu lebih besar. Tapi ingat, satu, Tuhan jawaban. Dua, segala perkara dapat kita tanggung. Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Positifnya untuk saya apa lewat masalah yang ada. Misalnya gitu ya, ada barang yang hilang, maka yang bertanggung jawab di ruangan itu semua harus patungan, tutup sama-sama harga yang rusak atau yang hilang itu. Saudara jangan berpikir saya yang nggak melakukan kok jadi ikut imbasnya. Selalu berpikir positif. Segala sesuatu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Dengan saudara ikut bertanggung jawab pada kerugian itu, ya perusahaan tuntut untuk semua bertanggung jawab yang ada di situ. Saudara memiliki nilai positifnya, Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikannya apa? Engkau akan lebih hati-hati. Oh Ibu Pendeta, saya udah hati-hati, tapi teman saya itu yang bikin kerusakan itu, akhirnya kami semua tanggung. Kebaikan yang kedua yang Tuhan mau ajarkan, engkau sudah hati-hati, tapi engkau harus membangun tim kebersamaan ini dengan merasa sepenanggungan, merasa bertanggung jawab di ruangan itu, bukan masa bodoh dengan yang di meja sana, yang di meja lebih jauh dari saudara. Yang penting saya punya, selesai. Maka ketika kerugian terjadi di ruangan itu, saudara juga ikut menanggungnya. Dan
kebaikannya apa? Segala sesuatu Tuhan izinkan untuk kebaikan. Kebaikannya apa? Engkau tidak egois lagi setelah kejadian itu. Kau akan bilang, hari ini udah selesai belum? Coba kau cek lagi, jangan sampai nanti barangnya hilang. Coba hitung ulang lagi misalnya. Tadinya kan saudara malas tahu, ya. Yang penting kerjaan saya selesai, kasih tinggal dia. Kita akan terhindar dari rasa ego. Lewat masalah itu kita akhirnya jadi lebih sehati dalam bekerja, ya. Kerja sama dibangun lebih baik lagi. Jadi yang kedua, ya, saudara yakin setiap masalah Tuhan izinkan untuk mendapat pelajaran di dalamnya. Bagi siapa? Orang yang berharap kepada Tuhan. Kalau orang yang bersungut kepada Tuhan, dia nggak akan dapat pelajaran yang baik, ya. Dia tidak akan dapat pelajaran yang baik dari setiap persoalan dalam lingkungan pekerjaan. Itu yang kedua. Sekarang yang berikut. Sadarilah bahwa mungkin saja kamulah penyebab masalah di tempat kerjamu. Ya, ada orang gini, dia kerja di perusahaan ini, nggak lama, cuma 6 bulan, pindah lagi ke perusahaan yang lain. Waktu perusahaan kedua ditanya, punya pengalaman kerja? Punya. Di mana? Di perusahaan sebelumnya. Berapa lama bekerja? 6 bulan. Kenapa berhenti? Di sana nggak enak, di sana kurang kerjasamanya, orang-orangnya cuek gitu, saya dicuekin, orang-orangnya tidak bisa memahami tugas yang diberikan. Jadi Anda bekerja di sini sekarang mau menemukan suasana yang nyaman, bisa kerjasama. Iya, saya mau yang seperti itu. Kerjalah dia di perusahaan yang kedua. Apa yang terjadi? Dia berhenti lagi pada bulan keempat. Kenapa berhenti? Ini sama aja dengan perusahaan pertama, malah di perusahaan ini bla 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 bla. Pindah lagi ke perusahaan ketiga, nggak bertahan lama lagi, setahun dia bisa 2 sampai 3 kali pindah tempat bekerja. Ya, sebetulnya yang salah bukan perusahaan di mana dia bekerja, tetapi dia yang tidak mau melebur, dia yang tidak mau beradaptasi dengan peraturan yang berlaku di perusahaan itu, dengan teman-teman sekerja di situ, sehingga semua perusahaan di matanya jelek. Sebetulnya semua perusahaan itu bagus, justru jadi jelek karena dia masuk. Nah, ini harus kita perhatikan. Ketika ada masalah, coba koreksi diri. Ini penyebabnya saya kan bukan ya? Jangan-jangan saya yang jadi penyebabnya. Dan jangan pernah malu untuk minta maaf. Jangan pernah malu untuk mengakui kekurangan kita. Tuhan bilang apa? Kalau kita mau ditinggikan, dia harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Ya, saudara, minta maaf itu bukan hal yang memalukan. Justru kadang-kadang ketika kita minta maaf, disitulah nilai pribadi kita utuh terlihat oleh orang lain. Ya, dan saudara bilang, minta maaf, saya ini udah tua. Ya, walaupun dia pimpinan, dia lebih muda dari saya. Oh, tidak begitu, saudara. Ya, saya ini sudah oma di jemaat, tapi saya juga harus minta maaf kalau saya salah kepada anak sekolah minggu sekalipun. Jadi yang ketiga adalah sadarilah bahwa mungkin saja kamulah penyebab masalah di tempat kerjamu. Jangan menutupi kesalahan ya dengan kebohongan. Oh, bukan saya ini. Nanti kebohongan itu harus ditutup lagi dengan kebohongan yang lebih besar, yang lebih besar, yang lebih besar, dan saudara tergencet tenggelam dalam kemunafikan. Saudara akan capek. Justru kalau memang itu masalah datangnya dari kita, cepat. Kalau itu di ruang kerja, di bidang kita, aduh sorry ya, saya minta maaf, yo saya lalai. Saudara, bukan hal yang memalukan untuk meminta maaf, saya katakan. Ya. Yang berikut, ya, tak ada salahnya untuk menghadapi masalah itu, saudara meminta bantuan orang lain. Minta nasihat
pimpinan, ya, dari manajemen perusahaan datang, bisa minta waktu, atau bisa minta nasihat dari hamba Tuhan. Kalau sampai jadi saling diam, saling menyalahkan, ada kebencian, kalau perlu harus didoakan, ada pemulihan, itu nggak ada masalah. Sekali lagi jangan malu untuk melakukan hal-hal yang baik itu, ya. Lalu saudara harus ada, ya, di tengah-tengah, tidak bisa memihak kepada, kalau masalahnya di luar saudara, misalnya perselisihan antara dua orang tapi saudara adalah saksi dari peristiwa itu, saudara tidak bisa memihak ke kiri atau ke kanan. Saudara harus memberi pandangan-pandangan ada di tengah, sehingga yang salah akan sadar, ya, dan yang benar dia tidak bermegah dalam kebenarannya. Saudara bisa mendamaikan. Jadi posisikan keberadaan saudara ada di tengah-tengah. Nah, hal-hal inilah yang akan memecahkan masalah, ya. Tadi kenapa saudara ada di tengah, tidak berpihak pada satu yang benar atau yang salah, ya, supaya yang salah nggak malu, nggak merasa diserang, gitu. Akhirnya dia bisa tetap bekerja, merasa damai, merasa diampuni, ya. Dan jangan lupa, saudara harus cari yang terakhir sumber masalah. Bukan kalau sudah didapatkan masalahnya, saudara tidak bisa benci orangnya. Yang saudara harus perbaiki adalah kelakuannya, ya. Yang saudara jengkel, saudara kesal, ada sempat gitu, ya. Itu bukan kepada orangnya, tapi kepada perbuatan kinerjanya yang buruk. Nah, kalau kinerjanya itu diperbaiki sama pribadi orangnya, saudara harus tetap mengasihi, ya. Dan jangan pernah menyerang seseorang kepada pribadinya. Kita menegur, kita menyelesaikan masalah tanpa melukai, ya. Ada satu tempat yang punya slogan ini, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Artinya jangan mengundang masalah baru, begitu, ya. Cari tahu inti dan penyebab dari masalah di tempat kerja yang terjadi itu. Kalau sudah tahu inti masalahnya, baru kumpulkan dan bicarakan. Jadi yang terakhir adalah cari tahu inti dan penyebab dari masalah di tempat kerja yang kalian alami. Oh, sebetulnya ini masalahnya nih, si A ini yang bikin kelalaian, sehingga akhirnya kita semua kena, ditegur misalnya, gitu, ya. Saudara tidak boleh benci kepada orangnya. Yang saudara benci adalah perbuatan yang tidak benar, yang mengganggu kinerja. Jadi ketika dia berusaha memperbaiki kinerjanya, harus ada pengampunan, ya. Dan gak boleh dikasih stempel, dia tuh pembuat masalah. Tidak bisa, ya. Apalagi kalau sudah menyerang ke pribadi, ke suku. Dasar, memang orang ini sih dia. Memang kalau dari suku itu ya begitu sudah kelakuannya. Itu jangan pernah. Sebab sekarang hal-hal seperti itu bisa membangkitkan kemarahan, rasis, menyerang agama, dan akhirnya terjadi pertumpahan darah. Di dalam Tuhan segala masalah dapat kita tanggung, ya. Dari Dia yang memberi kekuatan, memberi damai. Ingat, saudara pastikan dulu ketika ada masalah, ingat Tuhan bilang, damai sejahtera telah kutinggalkan kepadamu. Dan damai sejahtera ini beda dengan sukacita yang dunia berikan. Sukacita yang dunia berikan kalau tenang-tenang di tempat kerja, apalagi pas dapat bonus Natal, bonus Lebaran, wah semua senang. Tapi begitu ada masalah, mari kita hadapi dengan solusi-solusi seperti tadi, ya. Andalkan Tuhan. Sebab janji Tuhan, jangan kecut, jangan tawar hati. Ada jalan keluar dari Tuhan. Dan yang kedua, saudara, ingat, ada damai sejahtera dari Tuhan. Damai sejahtera yang berbeda yang diberikan dunia kepada kita.
hiburan-hiburan sukacita yang sementara. Saudara harus benar-benar percaya Tuhan bisa menjawab masalah. Saudara benar-benar harus percaya Tuhan izinkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nilai positifnya apa sih yang akan aku dapat dari masalah yang ini yang kuhadapi? Jangan langsung emosi, ya. Ketika saudara emosi, pastikan jangan, ya, emosi kita, perkataan kita melebihi nalar pikiran kita. Sampai orang bilang, ih, dia kalau sudah marah kayak orang nggak waras. Jangan, saudara. Ya. Kita adalah orang-orang yang mendapat warisan damai sejahtera dari Tuhan. Damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan. Kalau perlu bimbingan, minta nasihat, datang. Perlu bantuan pendeta, datang dengan masalah yang ada di tempat pekerjaan. Juga masalah-masalah lain yang saudara hadapi. Mintalah nasihat kepada siapa? Mazmur bilang jangan duduk dengan kumpulan pencemooh, ya, jangan. Tapi datanglah kepada orang-orang yang memang diurapi Tuhan, yang punya hikmat kebijaksanaan. Pastikan saudara engkau sanggup menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam lingkungan kerja. Dan kaget-kaget begini, ya, saudara, bos akan melihat, pimpinan akan melihat, di bidang ini, bagian ini nggak ada masalah ya. Waduh Pak, kalau kita mau cerita sebetulnya banyak, tapi kita bisa selesaikan tanpa harus melapor kepada Bapak, manajer, ya, pimpinan-pimpinan yang ada. Saya percaya saudara pasti bisa, sebab kita adalah orang-orang yang cakap di mata Tuhan. Ya, kita bekerja bukan sekedar untuk cari gaji, tapi bekerja adalah ibadah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Selesaikan masalahnya. Kalau masih belum bisa dibicarakan, mau didoakan, minta tolong, mau ketemu Ibu Gembala, saya silakan, saudara hubungi saya. Bu, saya sedang punya masalah nih dengan teman di tempat kerja, ya. Dan jangan cepat-cepat mau keluar kalau ada masalah. Semua dapat diselesaikan. Amin. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Bukan satu kebetulan kami bekerja, kekasih-kekasih yang ada di keluarga besar Saga, bekerja di perusahaan ini. Engkau katakan kemanapun kami pergi, Engkau menyertai. Maka hari ini semua teman-teman boleh mengimani ketika berangkat dari rumah bekerja di Saga, Engkau juga ada dalam pekerjaan mereka. Dan Engkau juga mengajar Tuhan bahwa Engkau sudah meninggalkan damai sejahtera, sehingga ketika ada masalah kami tidak cepat-cepat dengan emosi kami menyelesaikannya, tetapi ada bimbingan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kalau ada masalah besar lewat kebenaran firman pengajaran hari ini, boleh diperdamaikan, boleh diselesaikan, masalah itu jadi kecil. Masalah-masalah yang kecil akan Tuhan angkat di lingkungan kerja. Terima kasih Bapak, memberkati semua yang sudah bersama-sama menyaksikan pemberitaan firman, memberkati Tuhan yang sudah menyelesaikan, mengedit semua rekaman ini sehingga boleh kami nikmati. Pelayan-pelayan yang bertugas, Engkau memberkati. Memberkati juga Bapak, seluruh keluarga besar Saga, mulai dari owner sekeluarga Tuhan, para pimpinan di 8 Saga yang ada. Juga kami berdoa Tuhan untuk pembangunan-pembangunan yang sedang dikerjakan. Tuhan membuka jalan semuanya. Semua akan indah pada waktunya. Terima kasih Bapak di dalam surga. Berkati kota kami Jayapura, berkati provinsi Papua menjelang Desember, kesibukan kami akan bertambah, Natal, Tahun Baru, juga ada pemilu, pilkada untuk tingkat bupati ya Tuhan, di beberapa kabupaten. Tuhan juga memberkati provinsi Papua, bahkan bangsa negara kami Indonesia, memberkati pimpinan-pimpinan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Menteri turun pada gubernur,
wakil gubernur, para OPD, para bupati dan wali kota. Terima kasih Bapa. Biar kiranya kasih karunia Allah Bapa melimpah atas kami. Kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menguasai hidup kami semua dari hari ke hari, dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin.